Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami meyakini Engkau tidak hanya lahir di Bethlehem, tapi Kau juga lahir di dalam hati setiap kami. Kelahiran-Mu mendatangkan begitu banyak hal dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya sore ini tingkap langit terbuka di atas kami. Engkau melepaskan begitu banyak kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Kami percaya firman Tuhan menjamah dasar hati kami. Kami percaya firman Tuhan menguatkan pondasi hidup kami. Berikan apa yang dunia tidak pernah mampu berikan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena kekuatan dan kedahsyatan firman melingkupi dan menyelimuti hidup kami. Dan kami akan disebut orang yang berbahagia karena Engkau baik dalam hidup kami. Kalau kami sudah beraktivitas dari pagi hari, sore ini berikan kami kekuatan dan kesegaran yang baru Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk menerima anugerah yang kami percaya itu adalah cinta-Mu atas kami. Demi nama Yesus, kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan, dan silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik dalam anugerah Tuhan, amin. Berapa dari kita percaya bahwa Yesus hadir juga bersama-sama dengan kita sore hari ini? Boleh dong tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman, boleh kasih senyum sama kanan kirinya, lalu bilang, saya senang banget duduk di sebelah kamu hari ini. Lalu sama-sama bilang, kita pasti diberkati, amin. Ya, saudara, saya meyakini bahwasanya salah satu berkat besar dalam hidup ini adalah keluarga di dalam Tuhan, amin. Jadi saya percaya sore ini kita semua ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat di dalam anugerah Tuhan. Ya, hampir seluruh wilayah dunia merayakan Natal hari ini. Kita ada di momen-momen menjelang Natal hari ini. Saudara, percayalah bahwasanya Natal bukan hanya sekadar kelahiran Yesus, tapi Natal juga menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat manusia, di mana Yesus lahir di muka bumi ini untuk semua umat manusia. Yang setuju katakan amin. Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwasanya Yesus tidak hanya lahir untuk golongan sendiri. Yesus tidak hanya lahir untuk umat Kristen. Yesus tidak hanya lahir untuk sekelompok tertentu. Saudara, di tengah kelahiran Yesus muncul kegalauan besar saat itu. Pemerintah yang memerintah saat itu. Karena yang lahir ini adalah satu pribadi yang bukan mencintai satu agama dan satu kelompok aja. Dia mencintai semua umat manusia. Artinya Bapak Ibu, siapapun kita yang percaya di dalam nama Yesus, maka dia membangun kemampuan dalam hidup kita, bukan hanya mengasihi. Kita sama-sama membacanya, Bapak Ibu Saudara, semua siap? Mari kita lihat pada hitungan ketiga. Kita baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kelahiran Yesus tidak membawa agama aja Bapak Ibu. Kelahiran Yesus di muka bumi ini membawa sebuah keteladanan hidup, di mana kita yang percaya tinggal di dalam dia, maka kita harus mengikuti bagaimana Kristus hidup di muka bumi ini. Saudara, ada banyak hal yang menarik dalam perjalanan Yesus sejak dia lahir, lalu dia mati di atas kayu salib, dia naik ke surga. Pesan yang sangat kuat bukan hanya kamu harus berubah. Pesan kuat itu berkata, Tuhan sayang sama kamu. Kekuatan cinta yang mampu membuat siapapun orang yang hidup di dalamnya berubah. Nah, ada satu kata yang populer Bapak Ibu di kalangan kekristenan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau belum pernah mendengar. Kata populer itu adalah untuk kalangan sendiri. Ada yang pernah dengar sudah?
Ya, saudara percayalah, kalimat untuk kalangan sendiri hari-hari ini tidak memiliki kekuatan relevan lagi, saudara. Karena Yesus tidak hanya datang untuk kalangan sendiri. Yesus datang untuk membawa sebuah kekuatan cinta dan kasih kepada siapapun yang mempercayainya. Saudara dan saya, amin. Itu sebabnya saudara, kelahiran Yesus itu membawa sebuah konsekuensi cinta. Itu yang saya mau bahas hari ini, saudara. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya sesuatu yang saya yakin jawabannya seperti saya sudah tahu. Berapa banyak dari kita di tempat ini yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangan, lambaikan tangan, dan tepuk tangan buat Yesus, Tuhan. Ya. Karena saudara mengasihi Tuhan, tentu saudara datang hari ini dan saudara mendengarkan firman Tuhan. Baik, saudara, kalau kita memutuskan mengasihi dan mencintai Yesus dalam hidup kita, maka persiapkanlah diri kita, ada satu konsekuensi cinta yang tidak bisa kita hindari waktu kita memutuskan mengasihi Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus belajar mencintai yang Yesus cintai. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus belajar mencintai yang Yesus cintai. Kita tidak hanya bisa memutuskan cuma bisa mencintai Tuhan aja atau hanya mau mencintai Tuhan aja. Semua yang menangis di hadirat Tuhan mengalami kebaikan Tuhan satu saat akan menghadapi konsekuensi ini. Belajarlah mencintai apapun dan siapapun yang Yesus cintai. Saya rasa demikian juga dengan kehidupan pribadi kita Bapak Ibu. Kalau saya cinta istri saya, tentu saya cintai istri saya, maka saya harus belajar durasi waktu di mana dia mempersiapkan diri kalau mau pergi. Saya mesti mencintai saudara estetika, foto, makanan sebelum kami makan. Saya harus mencintai semua drama Korea kesukaan dia. Saya nggak bisa hanya memutuskan cinta istri aja, tapi tidak mau mencintai apa yang istri saya cintai. Itu bukan cinta. Sama kalau kita mengasihi suami kita, kadang kita mesti belajar mengasihi. Apa itu sepak bola? Diperebutkanlah satu bola rame-rame. Apa itu politik yang nggak ada hubungannya dengan dapur dan surga neraka? Tapi itulah cinta. Itulah cinta. Kenapa Yesus lahir dalam hati kita? Supaya kita ini mampu bukan hanya mencintai Dia, tapi juga belajar mencintai apa yang Yesus cintai. Satu ketika ada seorang berpapasan dengan saya, saudara, di satu mall dekat rumah saya. Lalu orang itu menegur saya. Kenapa? Karena saat itu saya membawa satu tas warnanya pink, tas anak perempuan saya gitu. Jadi dia bilang, Pak, aduh Pak Eri malu-maluin aja. Badan keker, botak, jenggotan, tatoan. Masa bawa tas warna pink sih? Harusnya tuh bawa Harley atau apa gitu. Jadi dia bilang itu malu-maluin gitu. Lalu saya bilang gini, kalau saya cinta anak saya mesti belajar mencintai apa yang anak saya cintai. Jadi saya nonton tuh Moana 2, saya tahu itu apa Little Pony, saya tahu apa itu semuanya yang gak ada hubungannya dengan surga neraka. Tapi itu sesuatu yang anak saya kasih. Itulah cinta. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Istri saya sebelum menikah saudara, sangat takut sama yang namanya ondel-ondel. Ya ada kan orang tertentu yang, aduh kalau lihat ondel-ondel tuh apaan sih nih gitu. Jadi sebagai suami yang baik, saya selalu menghindarkanlah istri saya untuk berpapasan kalau ada ondel-ondel di pinggir jalan. Mau naik tol, nggak apa-apa. Mau muter jalan jauh, nggak apa-apa. Sebagai suami yang baik, saya harus jaga nih ondel-ondel. Jangan sampai berpapasan sama istri saya, saudara. Dan tidak pernah gagal, puji Tuhan. Sampai satu kali kami punya anak kami bertumbuh umur 1, umur 2, umur 3. Dan waktu anak saya umur 3 tahun saudara, mulai kelihatan apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Dan tahukah Bapak Ibu, tiba-tiba anak saya sangat suka dengan ondel-ondel. Entah kenapa itu bisa, di situ saya percaya bahwasanya buah tidak selalu harus jatuh dekat dengan pohonnya. Karena anak-anak bukan buah
Anak-anak punya kaki, punya perasaan, punya mimpi, punya ketakutan sendiri. Saudara, anak saya tuh sangat suka dengan ondel-ondel. Makanya dulu nyenengin anak gampang, ajak ke kelurahan Bapak Ibu. Karena ada ondel-ondel gak kemana-mana di situ. Dan tiba-tiba, tanpa doa pengurapan, tanpa doa pelepasan, tanpa KKR kesembuhan, tanpa KKR pemulihan, istri saya tidak lagi takut sama yang namanya ondel-ondel. Kenapa saudara? Karena kalau dia cinta anaknya, dia akan tabrak batas traumanya untuk belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Sekalipun itu melukai hatinya, sekalipun itu merobek-robek perasaannya, sekalipun itu adalah titik trauma dan ketakutan dalam hidupnya. Cinta memampukan kita untuk bisa melewati semua ambang batas takut dan trauma. Waktu kita belajar mencintai yang Yesus cintai. Saudara, sangat sulit untuk tidak hidup dalam pengelompokan hari ini. Jujur saya mau berkata, kalau orang tanya saya, Pak, Bapak tuh gereja di mana sih Pak? Lalu saya jawab, saya gereja A. Ada pertanyaan kedua. Oh Bapak gereja A Pak? Mohon maaf nih Pak, gereja Bapak pecahan mana ya Pak? Gitu pasti. Dongkol saya awalnya. Lalu saya pulang, tahukah saudara, menemukan satu gereja tanpa histori perpecahan itu sulit hari ini. Betul gak saudara? Artinya apa? Yang paling dibutuhkan hari ini mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Disitulah Matius, Markus, Lukas hilang di kepala kita. Disitulah khotbah-khotbah sepanjang minggu hilang tiba-tiba. Ketika kita diperhadapkan harus belajar mencintai sesuatu, seseorang yang sulit kita cintai, tapi Yesus cintai. Makna Natal akan lewat begitu aja, tanpa perubahan cinta yang ada di dalam kita. Jika tidak, kita akan menjadi anak Tuhan tapi rasis. Kita akan menjadi anak Tuhan tapi hidup dalam pengelompokan. Kita menjadi anak Tuhan tapi kita selalu merasa diri kita mungkin 2 atau 3 level lebih tinggi dibanding orang-orang tertentu. Saudara, kalau kita berbicara secara global, maka dunia ini mempercayai hidup masyarakat itu ada segmennya. A, B, C, betul gak saudara? Berdasarkan apa? Berdasarkan status sosial, berdasarkan pendidikan, dan sebagainya. Ya jujur ya, ini cukup mengherankan. Beberapa kali saya diundang melayani saudara, di beberapa gereja, yang memisahkan jam ibadah antara suku tertentu dan suku lainnya. Jadi ibadah siang tuh khusus Indonesia Timur, orang-orang dari Ambon, dari Kupang, itu dipisah. Alasannya supaya efektif. Tidak, itu rasis. Nggak mau gabung aja, kelompok anaknya bergaul dengan anak yang ini. Tanpa sadar, tanpa Kristus yang sesungguhnya, kita jadi anak Tuhan, tapi rasis. Kita menjadi anak Tuhan, tapi hidup dalam pengelompokan. Kita sulit menerobos batas cinta yang sulit sekali kita cintai. Saudara, siapa bersyukur bahwa Yesus memampukan kita, amin. Makanya buat saya, Natal adalah momentum rekonsiliasi orang-orang yang sudah puluhan tahun tidak bicara. Puluhan tahun saling marah, saling dendam. Saudara tahu, topik itu adalah topik yang hampir jarang dibahas. Kita fokus pada selebrasi, tapi kita kesampingkan. Makanya orang bisa lewati Natal tetap dengan perang dingin bertahun-tahun, tetap dengan rasis bertahun-tahun, tetap dengan memegang prinsip-prinsip yang sebenarnya bukan berdasarkan cinta dan kasih Kristus. Saudara. Saya dalam anugerah Tuhan masuk dalam pernikahan yang ke-13 saudara. Jadi saya papa asli Ambon, mama asli Manado. Jadi saya ini Indonesia Timur. Nah istri saya itu kungkung poponya, opa omanya itu orang Shanghai asli sudah. Jadi waktu kami pacaran itu perang dunia lah katakan gitu. Tapi tetap beriman. Satu kali saya ajaklah calon istri saya ini ke keluarga saya. Ya, hampir semua bilang bagus ya, bagus, memperbaiki keturunan nih. Ini lucu nih anaknya, kopi susu gitu ya. Imlek pertama saya diajaklah sama calon istri saya untuk berkunjung ke keluarga istri saya.
Waktu dia tanya, laki lu main apa? Wah kaget saya. Main properti, main batu bara, atau main apa? Ya kebetulan saya hamba Tuhan, saya bingung. Kalau main properti kerajaan surga nanti, rumah di surga. Lalu untuk pertama kali saya dengarlah kata ini. Mohon maaf saudara ya. Sini loh. Lu yakin mau nikah sama dia? Orang Ambon, KDRT, digebukin lu nanti gitu. Fan kui lu pacarin. Tiko gitu. Sadar tidak sadar, begitu kita keluar dari pintu gereja, kita akan berhadapan dengan pengelompokan berdasarkan banyak hal dalam hidup ini. Kelahiran Kristus harusnya mematahkan stigma dalam hati dan pikiran kita. Karena Yesus mengasihi semua, termasuk mereka yang sulit dikasihi. Saudara, tanpa sadar hari-hari ini kita hidup seperti, saya anggap gini, seperti seorang kiper saudara, yang berhasil menahan tendangan ratusan bola dan tidak gol. Tapi tidak ada yang ingat. Satu kebobolan diingat seumur hidup. Saudara, tanpa sadar kita hanya mampu mengasihi, saya hanya mampu mengasihi sejauh keberhasilan. Makanya banyak orang takut terbuka karena akan mengalami penolakan-penolakan hebat setelah dia terbuka. Dulu terkenal istilah ini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sekarang orang berkata, keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Begitu. Makanya anak-anak itu takut gagal. Karena dia takut dia tidak lagi dikasihi dan diterima oleh orang tua mereka. Saudara, hari-hari ini anak-anak, percaya saya, mulai males datang ke acara keluarga, saudara. Karena tanpa sadar, acara keluarga, apalagi menjelang Natal ini, menjadi ajang saling pamer, betul gak Bapak Ibu? Hah? Dia siapa calonnya? Hah? Cuma segitu calonnya. Kerja apa? Kamu kuliahnya di mana? Hah? Hanya bisa di Indonesia? Gak bisa dan sebagainya dan sebagainya. Intinya, tanpa kasih Kristus, kita akan tersegmen. Kita tidak akan merdeka untuk mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Kelahiran Yesus bukan hanya di Bethlehem, saudara. Natal tahun lalu, saya dapat kesempatan memimpin satu perayaan Natal sederhana di kota Bethlehem, saudara. Pasca perang 7 Oktober, ada larangan ibadah di sana. Sederhana aja orang ibadah di tengah dinginnya malam di Bethlehem. Tapi saya mau beritahu, percuma kalau hari ini orang ke Bethlehem kalau Yesus tidak pernah lahir di dalam hatinya. Karena tujuan sejatinya adalah dia lahir di dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Memampukan kita, saya ulangi, memampukan kita untuk bisa memutuskan mencintai semua yang Yesus cintai. Orang akan masuk dalam fase yang tidak mudah. Saya bersaksi sudah. Papa saya atlet bola, saya dulu atlet tenis Bapak Ibu. Saya cukup serius waktu junior, 10 tahun, 12 tahun, 14, 16. Nah, satu ketika umur 12 tahun, saya pertandingan ke satu daerah bersama teman-teman yang lain. Lalu di antara semua teman-teman saya, hanya saya yang tidak tahu, ternyata pelatih profesional tenis saya waktu saya umur 12 adalah seorang yang punya orientasi seksual berbeda, saudara. Tiba-tiba dia suruh saya ke kamarnya, lalu dia melecehkan saya satu malam full. Pagi-pagi saya hanya dikasih satu kaos. Lalu setelah keluar dari kamar dia, seluruh anak-anak berkumpul mentertawakan saya, saudara. Itu hari runtuh hidup saya. Pandangan saya tentang keluarga hancur. Pandangan saya tentang cinta hancur. Pandangan saya tentang masa depan hancur. Disitulah muncul yang namanya dalam tanda kutip monster besar dalam hati dan hidup saya.
Saya sering distract, nonton yang lawak-lawak, ketawa terpingkal-pingkal, pulang nangis terseduh-seduh. Saya nongkrong happy, lakukan banyak hal happy, tapi saya habiskan berjam-jam menangis sendirian. Saudara tahu, satu hari saya bersaksi, 20 kali mandi saya. Saking saya tidak sukanya dengan diri saya. Hal-hal buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Orang-orang bisa datang merampas, melukai, menyakiti, menghancurkan hidup kita. Tanpa sisa. Brutallah hidup saya. Maka saya kena dengan narkoba dari waktu yang sangat muda sudah. 2 kali dikeluarkan dari sekolah SMP, SMA, 8 kali. Brutal Bapak Ibu. Setiap kali saya ingat, muncul sebuah atau seorang monster dalam diri saya. Saya punya mimpi satu, saya akan balas dendam suatu saat. Saudara, itu tidak pernah selesai sampai pada akhirnya saya mengenal pribadi ini. Yesus lahir dalam hidup saya. Dia tidak bawa sebuah agama yang kuat. Dia berikan saya alasan cinta untuk saya bisa mengampuni orang yang pernah menghancurkan hidup saya. Ada satu momen ketemu, saya salam lalu saya bilang, Tuhan Yesus memberkati. Pulih hati saya. Ada begitu banyak hal mungkin terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, Dia lahir untuk bukan hanya memulihkan kita. Dia lahir untuk memampukan kita melewati begitu banyak trauma dalam hidup kita. Lalu memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau Yesus melalui kelahirannya hanya teori, tidak pernah ada pemulihan sejati yang pernah dialami oleh seseorang. Kapan seseorang itu pulih? Perhatikan baik-baik sudah. Waktu dia belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Saudara, sebagai papa saya sebagai pemain bola itu seingat saya 2 kali patah kaki, lalu giginya itu ompong kena sepatu bola. Saudara, tidak pernah sekalipun terucap dari mulut papa saya, Yer, papa ganti main pingpong aja lebih aman. Dia tetap main bola sampai akhir hidupnya. Dia tetap main bola sekalipun bola melukai dia berkali-kali. Itu kekuatan Natal. Kita tetap mengasihi orang-orang yang melukai kita. Sekalipun di sini tetap luka. Tapi ada kemampuan cinta. Yang harusnya waktu kita datang, kita terima Yesus. Kita bawa pulang. Dan kita mengasihi mereka. Amin Bapak Ibu. Yang membuat akhirnya orang tertarik sama Tuhan. Kekristenan. Bukan seberapa heboh dan besarnya perayaan Natal. Hebatnya pembicara. Hebohnya drama dan luar biasa semua persiapan Natal yang dilakukan. Dampak terbesar Natal pada akhirnya ketika semua yang ada di bulan Desember, Januari itu selesai adalah kemampuan orang-orang yang percaya Yesus lalu memutuskan mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Yang setuju katakan amin. Ya itu sebabnya saya berdoa sekali lagi biar hari ini kita menemukan dan mengizinkan kasih itu. Saudara, waktu saya terpesona dengan kelahiran Yesus ini. Wow. Lalu saya mulai belajar mengimplementasikan cinta dan kasih itu. Saya mulai belajar, saya mulai bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Ya saudara tahu ya, kadang-kadang di kalangan kita sendiri juga kita butuh kasih karunia, betul gak saudara? Makanya aneh tapi nyata di dalam kekristenan tuh ada istilah ini. Kalau kamu ke kanan, kamu gak bisa ke kiri. Kalau kamu temannya ini, kamu gak bisa jadi temannya ini. Kalau kamu melayani di sini, kamu gak bisa melayani di sini. Ya, makanya kita butuh kasih Kristus. Bukan hanya yang mengasihi sesama seiman. Mengasihi yang berbeda iman. Bahkan mengasihi yang tidak memiliki agama, saudara. Saya pernah dalam satu kesempatan melayani sahabat saya, saudara. Dia anak seorang pendeta.
yang dia kepahitan sekali dengan kekristenan. Dia kepahitan sekali dengan bapaknya. Pokoknya dibenci sekali akhirnya. Lalu akhirnya dia menjadi seorang agnostik atau ateis. Dan dia nyaman dengan itu. Lalu hidupnya mulai berantakan, saudara. Kena kasus narkoba, kena masalah-masalah yang cukup berat, saudara. Dia seorang stand up comedian. Ya mungkin kalau anak-anak muda saya sebut nama ini dia tahu, namanya Coki Pardede. Ya itu terkenal sebagai raja terakhir di dalam kalangan stand up comedian. Terkenal sebagai musuh masyarakat, terkenal sebagai, mohon maaf, anak setan, anak dajjal karena dia mengimplementasikan kemarahan dan kebenciannya pada kekristenan, saudara. Lalu kenalah kasus narkoba. Lalu dalam sebuah kesempatan saya melayani dia, saudara. Waktu saya melayani dia nggak ada orang yang lagi yang mau jadi teman dia. Ya, kasus viral pertama dia adalah waktu dia buat konten masak babi pakai kurma. Itu dulu akhirnya viral dan akhirnya berantakan lah, saudara. Lalu ketika tidak ada lagi yang mau bersahabat dan bermain dengan dia, saya mulai mempraktekkanlah pesan Natal itu. Belajar mengasihi dengan tulus dan murni. Belajar mengasihi tanpa pamrih. Saya tidak melihat orang-orang yang dikasihi ini sebagai angka yang nanti saya akan laporkan pada hari Minggu sebagai jumlah kehadiran. Saya belajar mengasihi seperti kelahiran Kristus dalam hati saya yang dia mengasihi saya apa adanya. Dan pada akhirnya saya percaya itu menjadi kekuatan kekristenan hari-hari ini. Ketika kita mampu untuk mengasihi yang Yesus kasih. Saya mau tutup dengan satu video, saya sudah siapkan, boleh tolong diputar. Video ini adalah cuplikan dari tayangan media yang sempat saya kumpulkan bagaimana seorang yang tadi saya sebutkan buat saudara, seorang stand up comedian yang bernama Coki Pardede. Boleh tolong di... Ini adalah video penangkapan dia, saudara, yang sebenarnya nggak boleh beredar. Tapi akhirnya diedarkan oleh pihak oknum kepolisian menjadi viral. Sebenarnya saya dalam perjalanan ke tempat ini, saudara. Lalu momen saya ajak dia ke gereja, saudara. Karena menurut gua agama itu cuma institusi perkumpulan orang-orang yang mengkomersialisasikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Tapi gua ada di tempat ini, walaupun gua bukan Kristen, di bawah lambang salib. Pasca dia ketangkep. Bukan karena ayat Alkitab. Bukan karena gua didoain, bukan karena gua dibaptis, bukan. Tapi karena kebaikan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Yeribati Nasarani. Wow. Bang Yer. Baik, boleh di-cut aja. Konflik terbesar menurut saya adalah ketika kita berkonflik dengan Tuhan, betul gak? Itu merupakan satu konflik yang sangat dahsyat ketika orang udah susah lagi percaya sama Tuhan. Orang udah susah lagi mengerti Tuhan dan mempercayai Tuhan baik. Tapi saya percaya pada akhirnya kelahiran Yesus mampu mendatangkan sebuah rekonsiliasi yang indah. Amin Bapak Ibu. Lalu, konflik sesama sukacita, amin. Tapi saya juga berdoa, andai kata ada konflik yang tidak terselesaikan dalam nama Yesus tahun ini. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat sore hari ini ya Tuhan. Kami tahu begitu banyak hal Engkau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Biar kami tidak hanya datang memperingati sebuah perayaan Natal, di mana sukacita Tuhan berlimpah atas kami. Tapi juga kami berdoa sore hari ini, kami dimampukan untuk tetap mampu mengasihi mereka yang sulit dikasihi. Mereka yang mungkin terbuang, mereka yang mungkin terlihat tidak sama di mata banyak orang. Aku berdoa sore hari ini, biarlah cinta dan kasih Kristus senantiasa berkobar lewat kelahirannya dalam hati kita. Sehingga kita menjadi penebar-penebar cinta Kristus. Di mana orang-orang yang mungkin belum pernah mengalaminya
boleh mengalami sebuah sentuhan kasih surga lewat perkataan, lewat hadiah, lewat apapun yang kita kerjakan. Dan akhirnya mereka boleh kembali kepada cinta Kristus yang sejati. Bapak berkati setiap kami berdoa sampai akhir tahun. Kami semua mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan tahun depan kami masuk dalam tahun yang baru. Dan kami juga boleh melihat begitu banyak rekonsiliasi terjadi melalui hidup kami. Permuliakan namamu, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, amin.